Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baik, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sekolahnya Manusia, karya Munif Khatib. Jadi, buku ini merupakan buku dari penerbit Kaifa Learning. Buku ini berjumlah 175 halaman. Lalu buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh Munif Khatib. Lalu di buku ini berisikan tentang penjelasan mengenai sekolah yang menggunakan multiple intelligence. Jadi dengan multiple intelligence ini akan diprediksi bagaimana mendeteksi gaya belajar, mengenali dan juga mendeteksi gaya belajar siswa ataupun kecerdasan dari siswa, bisa memudahkan dalam pembelajaran dan juga mengubah pola siswa yang bermasalah menjadi lebih berprestasi. Karena pada hakikatnya dunia pendidikan berfungsi sebagai pembangun sumber daya manusia. Namun, sayangnya banyak lembaga pendidikan yang secara tidak sadar justru membunuh potensi siswa-siswa peserta didiknya. Yang ada malah menyamaratakan standar kecerdasan siswa dengan penilaian yang ada. Nah, hal-hal tersebut menjadi kegelisahan Munif Khatib dalam penulisan di buku tersebut yang dituangkan dalam buku tersebut yang berjudul Sekolahnya Manusia ini. Nah, Munif Khatib juga melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak sekolah yang berpredikat sebagai sekolah robot yang cenderung akibatnya banyak potensi siswa yang seharusnya dapat dikembangkan malah terabaikan. Maka dari itu, buku ini menawarkan strategi baru dalam pembelajaran, yaitu dengan multiple intelligence. Karena dengan strategi ini, guru diajak untuk mengetahui bagaimana nih potensi siswa terlebih dahulu. Setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki peserta didiknya, barulah guru ini mengembangkan potensi siswa dengan pendekatan kecerdasan tersebut. Ada salah satu cerita seorang siswa yang bernama Andra di dalam buku ini, bahwa seorang siswa menengah pertama tersebut dikira oleh gurunya menyandang penyakit autis karena memiliki kelemahan kecerdasan interpersonal atau cerdas bergaul dan linguistik bahasa. Namun setelah melewati pembelajaran dengan multiple intelligence, ternyata diketahui ia memiliki kelebihan tertentu dalam hal spasial dan juga visualnya. Nah, dengan bakat tersebut, dengan bakat yang dimiliki oleh Andra tersebut, kemudian dikembangkan dan jadilah Andra ini seorang pelukis ternama di kotanya. Nah, penerapan multiple intelligence dalam dunia pendidikan ini, terutama di Indonesia, akan mengalami hambatan yang besar. Nah, terutama berkaitan dengan paradigma pendidikan yang masih beranggapan bahwa kecerdasan seseorang dibatasi oleh tes-tes formal dengan skala tertentu. Maka dari itu, ketika multiple intelligence ini diterapkan di sekolah, yang perlu dilakukan yaitu merubah anggapan bahwa tidak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Apabila kelebihan tersebut dikembangkan, otomatis kelebihan itu akan menjadi kepandaian pada diri seorang siswa. Maka dari itu, Munif Khatib dalam buku Sekolahnya Manusia ini, bahwa sekolah itu adalah sekolah yang memanusiakan manusia, dalam arti lebih menghargai setiap potensi yang ada pada diri siswa. Sekolah yang membuka pintunya pada semua dan setiap siswa, bukan sekolah yang mendiskualifikasi siswa hanya karena kekurangan tertentu, padahal nyatanya terdapat kelebihan lain yang dimiliki oleh siswa yang belum terdeteksi. Maka dari itu, buku Sekolahnya Manusia ini bisa menjadi solusi untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan tes-tes yang hanya menggunakan kecerdasan yang merata. Karena pada dasarnya setiap anak ini tidak bisa disamakan kelebihan ataupun kekurangannya, pasti memiliki perbedaan masing-masingnya. Jadi dalam cara mengajar pun pasti berbeda caranya. Dan buku ini sangat penting terutama bagi praktisi pendidikan karena dapat memberikan solusi ataupun manfaat keilmuan yang menyangkut dalam strategi pembelajaran yang memanusiakan.
Mungkin itu saja review buku dari saya. Buku dari Munif Khatib yang berjudul Sekolahnya Manusia, yang merupakan sekolah yang menggunakan berbasis multiple intelligence. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.